kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan. Yang bahwasannya para nabi banyak diutus kepada kalian, harus bersyukur, banyak nabi yang diutus kepada kalian. Wa ja'alakum mulukan, dan kalian sudah bebas sekarang. Kalian sudah tidak berpikir apa akan dizolimi Fir'aun lagi, sudah bebas. Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah. Wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah telah memberi nikmat kepada kalian yang mana nikmat itu tak pernah diberikan kepada kaum yang lain. Salah satunya nikmat apa? Nah, setelah ini kita bahas. Yang pertama, tadi diterangkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Banyak para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Di sini jelas tafsir Ibnu Katsir mengatakan, kullama halaka nabiyyun qama fikum nabiyyun. Setiap nabi wafat dari kalangan Bani Israel, pasti akan diangkat nabi lagi untuk mendakwahkan dakwah Islam, dakwah tauhid kepada Bani Israel. Selalu banyak para nabi itu. Milladunni abikum Ibrahim. Nah, para nabi dari keturunan ayah kalian yaitu Nabi Ibrahim, wa ila man ba'dah, dan nabi-nabi setelahnya. Wa kadzalika kanu la yazalu fihimul anbiya yad'una Allah, yad'una ila Allah wa yahdharuna nikmatah. Dan para nabi yang diutus kepada Bani Israel yang sangat banyak itu selalu mendakwahkan tauhid untuk kembali mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, dan melarang hal-hal yang membuat Allah murka. Hatta khotamu bi Isa alaihissalam, hingga Allah mengutus Nabi Isa sebagai nabi terakhir yang turun kepada kaum Bani Israel. Nikmat kedua yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa yang tidak pernah Allah berikan kepada yang lain. Allah menjadikan kaum Nabi Musa merdeka dan bebas. Tamlikuna amrokum la yaglibukum alaihi ghalib ba'da an kuntum mamlukina li fir'aun maqhurin. Baru saja kaum Nabi Musa itu Allah diselamatkan dari jeratan kezaliman Raja Fir'aun. Fa'anqadzakum minhu bil gharaq, lalu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kemudian nikmat yang ketiga yang baru saja didapatkan kaum Nabi Musa, yaitu pemberian Allah kepada kaum Nabi Musa secara khusus. Contohnya minal manni was salwa. Ya, kenikmatan beberapa makanan salwa. Salwa itu artinya semacam burung puyuh, yang saat itu burung itu sangat banyak ya. Sangat banyak burung itu mendatangi mereka sehingga mereka bisa makan setiap hari dengan burung itu dan jumlahnya tidak terhitung. Itu kan Masya Allah sekali. Nikmat Allah sangat besar sekali kepada mereka. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain. Nah, setelah mendapatkan banyak kenikmatan, kok cuma melawan kaum Ad mereka takut. Makanya Allah marah sama mereka. Apakah kurang bukti Allah mengalahkan Fir'aun di hadapan mereka? Apakah kurang? Padahal mereka cuma sedikit, kerajaan Fir'aun begitu luas dan besar. Nah, kok melawan orang se-Palestina aja sudah takut. Nah, makanya Allah ayat tersebut tidak menunjukkan kalau Allah memerintahkan kaum Yahudi membantai Palestina tanpa alasan. Tidak ada seperti itu. Allah tidak pernah menyuruh kaum siapapun dari nabi siapapun untuk membantai seseorang tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo ditambahi Ustaz Tahta dan yang lain, Ustaz Sugi dan lain-lain. Tafadhol. Ya, saya nambah ya. Jadi ayat surat Al-Maidah 21 itu termasuk menceritakan, mengingatkan kaumnya Nabi Isa, yang mana dengan kisah itu nanti kita tahu bagaimana, seperti apa sifatnya orang-orang Israel itu ya, orang-orang Yahudi. Makanya dalam ayat 20-nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Jadi memang orang Israel itu saat itu umat pilihan. Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka itu banyak, karena mereka saat itu pilihan sesuai dengan Keluaran 4:22. Ya, mereka disebut anak Allah.
anaknya Allah. Ya, karena apa? Kenapa disebut anak? Karena memang kalau zaman sekarang itu hambanya Allah yang dicintai, kekasih. Makanya disebut anak Allah, gitu ya. Nah, makanya di ayat yang lain orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Berarti kan hamba kalau sekarang itu. Ya. Nah, ini walaupun mereka itu orang yang ngeyel, tetap oleh Allah mereka disayang. Buktinya mereka diberi apa? Allah mengutus nabi-nabi banyak untuk mereka. Kalau nabi-nabi atau rasul ya, rasul utusan di luar Israel itu sedikit, 4.000. Itu di seluruh dunia. Maka dalam ayat An-Nisa 4 ya, ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan ya tentang mereka kepadamu. Jadi Nabi Muhammad itu diceritakan rasul-rasul. Ya, ada yang tidak diceritakan. Nah, sehingga dalam tafsir dijelaskan rasul, kalau nabi kan ratusan ribu ya. Tapi kalau rasul itu 8.000 dalam tafsir Rusulan Qad Qasasnahum itu, yang 4.000 di Israel saja, yang 4.000 lainnya di seluruh dunia. Sehingga memang paling banyak di Israel. Ya di antaranya karena mereka saat itu umat pilihan. Yang kedua, memang mereka ngeyel gitu ya. Mereka sering membunuh para nabi gitu ya. Makanya mereka yang menolak ya, mereka tidak segan-segan, bukan hanya ditolak, kadang apa, Mas? Ya, seperti dimutilasi seperti Zakaria ya. Nah, makanya ayat ini termasuk menunjukkan bagaimana sifatnya Yahudi yang sebenarnya. Sehingga dalam ayat 21 ini, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jadi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina ya, dalam tafsir yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Maksudnya apa? Jangan menyerah walaupun musuh itu kuat, gitu ya. Maksudnya karena takut kepada musuh. Nah, ini sudah diberitakan, memang itu kuat. Bahkan ketika diteliti, ternyata di situ yang menempatin tanah tersebut ibaratkan raksasa. Bahkan orang-orang seperti umatnya Musa ini bisa dimasukkan ke sakunya, bajunya, dari besarnya. Akhirnya mereka itu kaum yang tidak berterima kasih. Nah, maksudnya tidak berterima kasih gimana? Mereka sudah dibebaskan ya oleh Musa dari Fir'aun. Pas mereka keluar disuruh berjihad, coba. Padahal mereka untuk menghadapi Fir'aun udah berhasil mereka lolos. Lalu diberi tanah, tapi tidak gratis. Disuruh jihad dulu. Di antara jihad itu membuktikan keimanan juga gitu. Ternyata apa yang dikatakan mereka di tafsir itu? Wahai Musa, ternyata musuhnya bukan orang biasa. Mendingan kamu dan Tuhanmu saja yang berperang. Kami nyimak, katanya. Coba, ini kengeyelan. Kenapa Allah mengutus ribuan nabi-nabi untuk mereka? Ya karena mereka seperti itu sifatnya. Yang mereka tidak setuju bukan hanya ditolak, bahkan tidak segan-segan mereka menyiksa, membunuh, memutilasi seperti di Zakaria. Ya. Sehingga ayat ini mengingatkan kita juga biar tahu bagaimana sifatnya mereka. Makanya ayat ini juga yang disampaikan oleh sahabat Ansor dulu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu ternyata Rasulullah memerintahkan perang. Yang mana lawannya itu kafir karena menindas umat Islam, walaupun besar musuhnya. Rasulullah mengatakan, kita harus melawan, kita harus berperang. Apakah siap kalian berjihad? Walaupun jumlahnya sedikit. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami ini umatmu, kami bukan umatnya Musa. Maksudnya apa? Musa yang dikisah ini, dia diperintah untuk berjihad, untuk mengambil tanah dari orang-orang dolim untuk berjihad. Mereka mengatakan, saya tidak mau berperang. Kalau mau berperang, mendingan kamu saja Musa dengan Tuhanmu. Nah, kami tidak seperti itu ya Rasulullah. Apapun yang engkau perintahkan, kami bukan umat yang cemen, seperti umatnya Musa. Nah, akhirnya apa? Sahabat memakai dalil ini,
bahwa kami umatnya Rasulullah, ketika Rasulullah memerintahkan jihad, kami langsung mengatakan sami'na wa ata'na, berangkat. Karena kami bukan umatnya Musa, ya, cemen, ya, tidak mau dia menghadapi orang-orang yang menurut mereka kuat. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari kami, silakan yang lainnya. Monggo Ustaz Sugi. Lanjut bang. Lanjut aja dulu. Aku pengen beliin ini deh, Cak. Lanjut Ustaz Yan. Plosa. Enggak beli. Buat hidung. Mana Ustaz Yan ini? Atau enggak ini fix. Beliin dong, Cak. Aduh, enggak sih. Taking the land of Palestinian according to your Quran, it is your God Allah who gave them gave the Jews the land, and He is the one actually who created the problem. So shame on you to put it and blame it in the Jew when it is your God Allah who ordered the Jews to take it. I'm not talking about the Bible. Yes. Secondly, when you talk about killing and forgiving, can you quote for me one verse? Jesus said, "Go save, fight those who don't believe in Jesus." It's not exist, but in your Quran, it's all over. Fight those who don't believe. Fight those, even those Muslims who don't want to pray, even those who don't want to pay the zakat. The Prophet of Islam said, "I've been ordered to fight all people, all, no exception." Enter. They say there's no God but Allah, and there's no Prophet but Muhammad, and they do the prayer, and they pay the zakat, and then only, and they obey the Prophet and Allah, and then, and only then, they will protect their blood from being shed by me. So shame on you to put lies together. What Ukraine have to do with the Christianity? What America even have to do with the Christianity? America actually today is the number one supporter for the Islamic faith. When Muslims they go and fight in Yemen, America support Saudi. Nah, monggo Ustaz Sugi, itu tadi dia mengatakan tidak ada di dalam Alkitab Yesus memerintahkan umat Kristen untuk memerangi orang yang tidak percaya Yesus. Oke Ustadz, nah ini makanan saya ini. Paling senang saya kalau suruh bahas ini. Mantap. Ya memang kita untuk melihat suatu ajaran ini kan kita lihat kronologinya ya. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, itu nggak ada perintah untuk berperang, itu nggak ada. Karena situasi saat itu Islam masih lemah. Sehingga umat Islam ini, sahabat-sahabat Nabi ini mengalami penganiayaan, penyiksaan, bahkan mengalami kalau sekarang embargo ya. Nah, itu selama 3 tahun sampai umat Islam ini makan daun-daun kering. Embargo itu tidak berlaku lagi karena pengumuman yang ada di Ka'bah itu sudah pudar. Nah, itulah sampai berhenti di situ. Itu nggak ada perlawanan tuh saat itu. Kenapa? Karena posisi Islam masih lemah. Nah, kembali kepada Yesus. Kenapa Yesus ini kok nggak nyuruh perang gitu? Nyuruh perang pakai untumu. Butuh keledai aja nyuri punya orang, gimana mau perang? Di dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat 3. Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Yesus menyuruh maling mengambil keledai orang tanpa izin di situ. Ketika Yesus dan para murid sampai di Betfage di Betania, yaitu dekat Yerusalem, Yesus memerintahkan kepada salah seorang muridnya, "Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari." Ya, itu jelas perintah Yesus untuk mengambil keledai tanpa izin. Mengambil keledai tanpa izin apa namanya? Nyolong, bos, nyolong. Gimana dia nyuruh perang? Keledai aja butuh keledai aja suruh nyolong muridnya. Nggak mungkin lah Yesus nyuruh perang. Butuh pedang, jual jubah, dapat 2 biji. 2 biji bisa untuk perang? Ya bisanya untuk ngiris cacar, bos, kalau 2 biji. Nggak cukup untuk perang. Jadi kenapa Yesus ini ketika datang itu dia tidak menyuruh perang? Karena dia miskin. Nggak punya pasukan. Punya 12 murid aja ngantuan semua itu.
Ingat waktu di Taman Getsemani itu, ketika Yesus menyuruh berjaga-jaga muridnya ngantuk, bukan karena muridnya ketiduran, bukan karena ngantuk, tapi karena duka cita. Sejak kapan duka cita itu bisa bikin orang ngantuk ya? Orang tidur ya? Ini lucu ini. Orang tidur ya, muridnya ketiduran itu gara-gara duka cita. Setahu saya orang tidurnya karena ngantuk, bukan karena duka cita. Nah, 12 murid itu ngantuan tuh. Gimana disuruh perang orang ngantuan? Enggak mungkin. Ya, Yesus sendiri berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Dia nggak punya wilayah. Yang bisa mengajarkan perang itu seorang raja, seorang pemimpin. Punya pasukan, punya senjata. Coba dari apa yang saya uraikan tadi, apakah mungkin Yesus mengajarkan perang? Sementara yang dihadapi bangsa besar, yaitu Roma. Pada saat Yesus diutus itu, Israel sedang dijajah Roma. Terus Yesus tiba-tiba, ayo perang. Mati banyak, bos, mati banyak. Dia nggak punya modal untuk bisa perang, nggak punya modal. Gitu loh. Sama seperti Nabi Muhammad ketika di Mekah, dia belum punya modal dia. Pasukan belum ada, ya logistik juga belum bisa. Tapi setelah di Madinah, barulah nanti Nabi Muhammad itu membolehkan perang. Karena Nabi Muhammad diperangi, yaitu perang Badar pertama kali ya Ustadz ya. Itu 300 orang lawan 1000. Menang. Orang Islam bukan orang ngantuan. Orangnya itu gesit, perkasa, ya lincah-lincah. Jadi nggak ngantuan orang Islam, makanya menang. Nah, Yesus gimana? Hidup di dalam penjajahan Romawi, mau ngajar perang, ya nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Maka yang diajarkan Yesus, kasih musuhmu. Ya, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar batu, balas pisang. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kenapa Yesus seperti itu? Karena dia tidak mau frontal. Bahkan ketika murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, ya, itu yang mengatakan kalau tidak salah Thomas ya, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah. Yesus melarang untuk mengabarkan itu kepada semua orang. Kenapa? Takut Yesus. Karena Mesias bagi orang Yahudi itu adalah seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Lah kalau Yesus ini diumumkan sebagai Mesias, takut Yesus. Wah, bahaya ini. Ya, bisa dirajam ini, bisa dihukum oleh serdadu-serdadu Roma. Makanya Yesus melarang itu untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya itu adalah Mesias. Karena Mesias artinya apa? Seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Tapi bagi Kristen, Mesias itu Tuhan yang datang sebagai manusia. Itu pengertiannya Kristen, tak dapat dari mana itu. Ya, tapi kalau orang Yahudi sendiri tidak seperti itu pemahamannya Mesias. Begitu, Ustadz, terima kasih. Satu lagi yang dibawa di hadapanku itu, bawalah ke sini. Yang itu Pak Sugi. Gimana Pak Yan? Bawalah ke sini yang melawanku itu kan. Ada kan? Oh, itu perumpamaan, Bang. Perumpamaan. Itu perumpamaan itu. Tidak bisa dijadikan dalil itu. Saya udah Ustaz. Udah. Apa dah Ustaz? Oke. Ya, jadi gini ya. Allah itu ketika mengutus para nabi, karena nabi itu juga manusia, ya, makanya sifatnya al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Itu sifat jaiznya para nabi. Sedangkan sifat wajibnya siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ya, itu sifat wajibnya. Nah, ada 4, mustahil 4, jaiz 1. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu ya sama seperti kita. Dalam segi kemanusiaan ya, lapar, tidur, ngantuk gitu. Nah, makanya Allah tidak mungkin langsung di new dulu. Yang lain biar dagang. Sehingga Allah itu tidak maulah langsung memerintahkan perang-perang gitu. Karena nunggu dulu umatnya, Nabi dan umatnya siap apa enggak gitu. Dah langsung sendirian seperti Yesus langsung disuruh perintah perang.
Ya bonyok-bonyok lah, walaupun dia sama manusia juga. Utusan itu ya manusia sama. Hanya saja mereka makhluk ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah karena penyampai firman. Tapi dalam segi kemanusiaan, ya tentu saja Allah tidak langsung menyuruh perang gitu. Nah sehingga Yesus sendiri yang mengajarkan akhlak, mencari umat dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Cari dulu siapa pengikutnya. Nah nanti kalau memang raja-raja di situ dolim-dolim, tidak bisa dengan cara dakwah, fitnah semakin banyak, pasti akan diperintahkan perang. Sebagaimana kalau kita pakai ayat-ayat perjanjian lama gitu ya, dalam Yesua 6:12 gitu ya, atau Ulangan 20:16, Imamat 24:16, 1 Samuel 15:3, Bilangan 13:17, 31:17 ya, Hosea 13:16, juga Lukas 19:27 gitu deh. Ini kan ayat-ayat perintah apa dalam perjanjian lama? Perang. Daud itu selalu perang karena memang punya pasukan. Nabi Muhammad pada awalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ajaran kasih. Ayat-ayatnya tidak ada, wa qatiluhum, tidak ada. Pasti fa'fu wasfahu. Maafkan, bersabar gitu itu ayatnya. Maka Rasulullah selama bertahun-tahun itu ajaran kasih. Jadi kalau Yesus dikatakan ajaran kasih, uang 3 tahun. Tapi ketika nanti andaikan kuat, banyak, sedangkan mereka kedoliman itu tidak bisa dengan cara dakwah karena mereka punya kekuatan, fitnah semakin banyak, pasti ada perintah itu. Kalau dalam Islam itu, Rasulullah diperintah untuk melawan. Dalam surah Al-Baqarah 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala zalimin. Ya, juga dalam surat Al-Anfal ya, ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah di situ apa? Kalau kita baca tafsirannya, di antara fitnah itu orang-orang Islam itu yang mu'alaf disiksa, disuruh murtad lagi. Ini fitnah kayak gitu tuh, diusir dari daerahnya. Sehingga disuruh wa qatiluhum, perangilah ya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Nah, maksudnya apa di situ? Tidak, Islam itu damai. Gitu loh. Maksudnya apa? Tidak disakitin, tidak dilecehkan. Bahkan bukan cuma Islam pengaruhnya. Orang-orang Nasrani, Yahudi juga aman. Makanya dalam ayat yang lain itu dijelaskan kenapa kalian tidak mau berperang. Padahal banyak orang-orang, perempuan, anak kecil, tua berdoa, ya Tuhan, bebaskanlah kami dari raja-raja yang dolim. Sehingga oleh Allah diperintahkan wa qatiluhum itu, supaya orang-orang raja-raja dolim itu musnah. Sehingga kalau dipimpin Islam, damai. Islam itu toleransi saat itu. Ya, di zamannya Rasulullah itu sangat toleransi. Terlindungi orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya adil Islam itu. Sebelum Islam datang, dipimpin oleh orang-orang Nasrani atau selain Islam, mereka terdolimi. Hartanya dirampas, ya, sesuka-suka mereka. Nah, sehingga karena Islam sudah kuat, adalah perintah untuk melawan itu dengan peperangan itu. Begitu juga dalam perjanjian lama, banyak ayat-ayat perang itu. Ya, sehingga Nabi Daud itu selalu tugasnya itu sibuk dengan perang itu. Ya, karena apa? Karena ada penegak Islam itu bukan hanya cara dengan dakwah saja. Karena memang musuhnya itu tidak terima dakwahnya, akhirnya memerangi, jadi lawan. Gitu ya, sehingga garis besarnya bahwasanya para nabi itu semuanya ajaran kasih. Baik itu dengan cara perang pada akhirnya, itu juga kasih kepada manusia karena dipimpin oleh orang-orang dolim. Sehingga Rasulullah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih ajaran kasih. Yang diajarkan tauhid, terus akhlak, ya, tidak ada bahkan ayat-ayat kewajiban syariat belum ada. Puasa, sholat gitu belum kewajiban ke kita. Ya, sehingga turun beransur-ansur. Bahkan mabuk-mabukan, minuman homer juga tidak langsung diharamkan, belum. Bertahap itu semua. Gitu ya. Oke, itu saja dulu. Silakan. Nih, ada Ustadz Yusuf El-Qudsi.
Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ustazku. Alhamdulillah bisa bertemu lagi nih dengan para orang alim ulama di sini. Monggo. Monggo, apa ini temanya ini? Itu Ustaz, Christian Prince mengatakan ayat-ayat perang itu banyak di Al-Qur'an. Sedangkan di Biblos, Yesus tidak pernah nyuruh orang untuk menghantam orang lain karena tidak percaya Yesus, tidak pernah katanya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Wah, kalau itu mudah sekali. Ini siapa nih yang menjadi hostnya? Tolong buka Biblos itu, Biblos Sabda. Biblos Sabda. Nah, di share screen saja. Biblos Sabda. Reaction orang-orang itu tuh gak usah santai saja. Google kosong. Nah, kita Google kosong. Kalau tulisannya KITAB, terus Sabda. Di awal dulu. KITAB, terus Kitab Sabda. Sabda. Enggak, saya enggak mau bacaan kitab. Enggak mau. Ya, terus diklik. Ya Ustaz. Ya, Apa? klik di Mika. Kan ada Mikana kan gitu. Mika. Di Mika saja. Jangan. Gini Ustaz, Mika gini. Baca saja. Klik langsung cari. Oh, Baca, klik langsung cari, tampilkan gitu aja. Kan tampilkan. oh, siap. Tampilkan. Nah, tampilkan semua. Ya. Baca, Gimana tadi baca, tampilkan yang di bawah, versi di bawah. Oke. Nah, udah oke, ke kiri. Nah, ke kiri, cari Mika. MIKHA. Mika. Nanti bagaimana Yesus itu bertempur dengan musuh-musuhnya tadi diceritakan. Ayo. Mana? MIKH. Mika Ustaz. Di Kan- sebelah kiri mana Ustaz? Sebelah kiri Mika. Ya. Itu kan Pak Matius. Nah, jangan Pak Matius, Mika. Oh, Mika. Bang Yan mungkin yang paham bisa dibuka Bang Yan. Mika. Ya. Pasal 5 nomor 9. Mika pasal 5 nomor 9. Ya. Oke. Ya, oke. Si. Kita kasih tahu sama si siapa namanya, si Cepot ya. Sama begundalnya. Siapa namanya tuh? Si Bekatul Al-Bahlul. Apa Ustaz? Nama apa Tawar ya Pak Samuel Ustaz? Wah, Mika. Mika. Mika itu Mika. Tadi ada Mika. Kalau pakai ini Ustadz, mereka akan ngeles, itu kan perjanjian lama. Oh, tidak apa-apa. Mereka nanti tuh akan tahu kok gitu nanti. Taware, Ezra, Ya. Ayub. Mika berapa tadi? Mika pasal 5 nomor 9. Oh, iya, Mika. Nah, yang Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Oke, sudah ya. Itu caranya. Oke, karena Pak Yesus kan belajar dulu di SD Negeri Yerusalem sampai STM kan. Nah, buka Google kosong. Oke. Nah, Ustaz. Google kosong. Oke ya. Nah, sebentar. Tadi diingat-ingat gimana caranya kalau mau berperang? Tangannya diangkat Melawan para lawanmu dan dan lawannya semua akan musuhmu akan dilenyapkan. tulis di Google kosong, tulis Genki Dama. King, Ki, Dama. Dama. Ini saja. Enggak, itu Genki Dama itu GENKI. Damanya spasi. I, Dama. Nah, Ini Ustaz. ya, enter. Nah, itulah caranya. Ini Dragon Ball ini Ustaz. Iya, itu caranya. Semua semangat itu Ustaz. Iya, Ini sih mau mengeluarkan Kamehameha ini. iya, itu ya. Nah, kalau saya malah lebih heran, kaget barusan saya. Saya nulis keliru UE.
Yang keluar Wika Salim, cantik banget. Ya kita kasih tahu sama bundalnya kalau Pak Yesus itu kalau mau melenyapkan musuh-musuhnya itu nanti diajari. Dulu kan udah belajar di Padepokan SD Negeri Yerusalem. Yaitu mengangkat tangannya terus musuhnya lenyap. Itu menggunakan ajian Genki Dama namanya. Kamehame Ustaz. Iya. Kamehameha. Ya gitu ya. Insyaallah. Mau Sudah, bahas santai saja. Nah itu saja. Oke, saya tambahi ya. Ya silakan. Jadi bagaimana mungkin Yesus ini mau mengajarkan perang? Kalau muridnya saja pengecut. Wah, yang bener aja, Sugi. Masa murid Yesus kau katakan pengecut? Iya, pengkhianat, pengecut. Coba Anda buka di dalam Markus 14 ayat 50. Saat Yesus ditangkap, para murid kabur. Tidak ada seorang pun yang membela Yesus. Hanya ada satu orang yang mengikuti. Siapa? Petrus. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus sudah mengatakan, "Hei Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Ternyata betul, Petrus pun pengkhianat. 12 murid Yesus pengkhianat. Yudas yang jual Yesus. Yang 11 lainnya ngumpet di pokoknya ngumpet lah entah di mana itu. Nanti ketika Yesus yang katanya sudah bangkit baru nemui para murid di Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 42 itu ya. Ngumpet dia di sana. Yesus baru nongol di situ, menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan, Bos, hantu. Ya. Para murid sangat ngeri dan takut menyangka Yesus itu hantu. Tapi menurut orang Kristen Yesus Tuhan. Hantu sama Tuhan memang sama, Pak? Tuh hantu. Nah, para murid menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, fakta yang saya tunjukkan, ini sungguh sangat tidak mungkin kalau Yesus mau mengajarkan perang. Yang pertama, tidak punya modal. Yang kedua, tidak punya pasukan. Yang ketiga, dia bukan raja, bukan pemimpin. Sebagaimana yang dia katakan di dalam Yohanes 18, ayat 23 kalau nggak salah. Ketika Yesus ditangkap itu kan, apakah kamu raja di dunia ini? Dijawab oleh Yesus, sekiranya aku raja di dunia ini, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Dia bukan raja, jadi gimana dia mau ngajarin perang? Sudah miskin, muridnya pengkhianat, bukan raja, tentu tidak bisa mengajarkan perang. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu raja di raja. Bahkan sampai sekarang ini Nabi Muhammad itu masih raja di raja. Raja siapapun, sehebat apapun saat ini, ya kalau dia tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, dia jadi raja kafir. Nah itu, dengar, siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, raja siapapun dia, seandainya kekuasaannya itu menguasai seluruh Asia, ya raja seluruh Asia gitu, tapi dia nggak ngikuti aturan Nabi Muhammad, dia kafir. Nah, itu bukti ya bahwa tidak ada raja di dunia ini selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ya itu aja ajarannya itu sebetulnya. Ya silakan dibuka Matius 24:16. Jadi diajarkan itu. Melarikan diri diajarkan. Nah, jadi kalau apa-apa itu langsung melarikan diri, ya itu. Jadi ajaran pengecut. Silakan Matius 24:16. Matius 24:16. Ya, 24 pasal 24 nomor 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, itu dia. Ya, itu ya. Jadi seberani apakah orang-orang pengikut ini kan gitu kan ya, agama ini ya kan, Yohanes Termos ini, ya itu tadi melarikan diri ke pegunungan. Nah gitu. Nanti kalau saya kasihkan kartunya nanti kasihan lagi nanti. Itu kartunya nanti namanya Akatsuki namanya. Akatsuki. Oke. Akatsuki. Bukan, Akatsuki. Nah itu gerombolan para shinobi yang melarikan diri.
Nah, ini gerombolan ini. Nah, ini pekerjaannya sama seperti beberapa muridnya Pak Yesus. Itu begal, terus ngerampok, bantet. Suruh perang nggak berani, malah justru melarikan diri itu. Itu yang Roma yang datang itu nggak satu peleton apalagi satu batalion, enggak, itu hanya beberapa orang saja. Itu ya, itu. Oke. Pelarian dong Ustaz. Iya, pelarian. Jadi shinobi pelarian. Nah, dosennya ada nggak? Oh, nanti ada yang narasikan, nanti saya tambahin nanti untuk dosennya ada. Saya Rorin Kenshin. Ada. Ini itu namanya pakai kartun. Iya loh. Kalau mau tahu Biblos tuh itu buku kartun. Ah, coba lagi tadi buka Biblos. Tadi. Nah, sebentar ke kiri, ke bawah. The Bible Project. Klik The Bible Project. Kiri. Nah, ke atas. Klik. Nah, Bible Project. Oh, tadi bener. Nah, oke, betul. Nah, terus coba di situ memahami Biblos Perjanjian Baru. Coba klik. Nah, ke bawah. Nah, di situ ada banyak kartun-kartun. Wah, anime nih. Ya, jadi sama dengan anime. Nah, gitu ya. Wibu. Nah, di situ ada. Coba dilihat di situ, jangan download videonya. Dilihat itu yang download infografis. Coba itu yang itu klik. Nah, itu dia. Nah, Aduh, lagi Bunshin no Jutsu gitu tadi ya. iya, saya tunjukin. Mereka itu hanya sebatas film kartun. Makanya kalau membahas mereka itu santai saja, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nanti saya tambahin lagi narasinya, gitu. Saya tinggal ngompori aja. Parah. Oke, Ustaz Davi, monggo. Ya, saya mau menjawab masalah tadi bahwa Christian Prince mengatakan bukti bahwa Islam itu adalah agama paksaan dan radikal itu sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Christian Prince. Barusan dia mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sana sabda Rasulullah dengan arti aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta sampai orang-orang akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimunas shalah, dan sampai mereka sholat, membayar zakat dan lain-lain. Hadis itu dijadikan dalil oleh Christian Prank, bahwa Islam ini agama yang radikal, yang keras katanya. Padahal dia tidak pernah belajar yang namanya mustalahul hadis, syarhul hadis, ilmul hadis, dan lain sebagainya. Andaikan dia belajar, dia tidak akan sebodoh itu. Kenapa? Karena dia itu kalau masuk pesantren, itu belum lulus ibtidah itu. Tes ibtidah masuk kelas 1 itu. Karena sama sekali tidak bisa memaknai hadis. Coba kita fahami hadisnya. Umirtu, aku diperintahkan. An uqatila. Lafalnya itu menggunakan uqatil. Dari fi'il madi, qatala yuqatilu. Bukan biqatli ya. Kalau biqatli nanti artinya aku diperintahkan untuk membunuh. Uqatil itu adalah lafaz yang artinya itu saling ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan. Begitu yang benar. Kenapa? Karena lafal qatala yuqatilu, goyahnya, puncaknya itu memerangi. Kapan digunakan puncak dari memeranginya itu? Kalau mereka memerangi umat Islam. Itu yang difahami oleh para ulama. Sedangkan kalau kayak kita ruku ya, ruku itu kalau dalam sholat kan ada namanya aqallur ruku, paling sedikitnya ruku. Ada akmalur ruku, paling sempurnanya. Nah, lafal uqatila memerangi itu minimalnya yaitu dengan cara mendakwahi. Nah, tapi kalau mereka memerangi Islam, maka kita akan membela diri. Itu goyah namanya. Puncak dari makna uqatil. Jadi perang itu adalah goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lafal annas. Umirtu an uqatilan nas. Annas ini dimaknai oleh Christian Prince itu sebagai manusia secara umum gitu. Salah.
Karena kalau nanti itu dimaknai manusia secara umum, itu bisa fatal artinya nanti. Kenapa? Makanya dalam memahami teks nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu harus dipahami sesuai konteksnya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya orang-orang Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, itu maksudnya orang Mekah. Tidak semuanya orang Indonesia, orang Papua, Irian Jaya. Tidak. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu maksudnya annas, manusia itu untuk orang Mekah saja. Tidak lalu semuanya. Makanya harus dipahami sesuai konteksnya. Sedangkan konteks yang dimaksud dari umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya itu adalah abadul ausan wa musyrikul arab. Yaitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik di Arab dan orang-orang penyembah berhala. Ahlul kitab tidak termasuk di sana. Tidak termasuk. Kenapa? Karena ahlul kitab masih meyakini Allah. Meskipun ada embel-embelnya, Isa juga Allah, Maryam juga Tuhan, Roh Kudus. Nah, begitu. Makanya tidak masuk di sana. Tapi yang dimasukkan itu untuk diperangi adalah orang-orang musyrik di Arab dan orang-orang penyembah berhala. Itu pun makna puncak dari Qatalah. Puncaknya. Sedangkan kalau masih bisa didakwahi, maka Rasulullah menggunakan cara yang halus. Makanya betapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang kelembutan Rasulullah kepada orang-orang kafir. Kelembutan Rasulullah. Makanya pertama kali ya, ceramah pertama kali Rasulullah ketika Rasulullah ada di Madinah itu bukan berperang. Rasulullah pertama kali ceramah itu mengatakan ayuhan nas afsus syalam wa at'imut ta'am wa sallu billail wa nasuniyam. Wahai para manusia, sebarkanlah ungkapan salam, assalamualaikum. Kemudian sukalah kalian memberi makan kepada orang miskin dan fakir, baik dari kalangan kafir ataupun dari orang-orang Islam. Itu dakwah Rasulullah pertama kali nyampe ke Madinah. Jadi kalau ada orang kafir kelaparan, Rasulullah juga memberi makan. Itu banyak riwayatnya itu. Nah, memahami konteks hadis seperti itu kan dia tidak paham, sehingga langsung dimaknai disuruh bunuh. Nah, itu tandanya kalau kelasnya playgroup tapi memahami ilmu sosiologi, ilmu biologi. Nah, itu. Ya, mungkin segitu, Ustadz Sugi dan Ustadz Yusuf. Tafadhol. Ya, sedikit. Lanjut. Jadi memang kalau ayat itu langsung dimaknakan artinya tidak mengikuti penjelasan ulama, maka umirtu an uqatil ini seakan-akan kalau tidak masuk Islam dibunuh gitu. Padahal kan kita punya ulama. Bagaimana cara mengartikan itu? Karena secara kenyataan Rasulullah tidak pernah membunuh kayak gitu. Bahkan dibiarkan. Bahkan yang dibunuh itu murtad-murtad itu yang menyusun kekuatan. Yang lain enggak, dibiarkan oleh Rasulullah. Nah, andai kan ayat ini sesuai dengan pengertian mereka, musnah. Ya, di zamannya Rasulullah musnah orang-orang kafir itu. Pasti dibunuh dengan ayat ini. Ternyata enggak, prakteknya itu Rasulullah membiarkan bagi mereka yang tetap kafir, ya. Tapi mereka tidak mau damai, tidak mau memerangi gitu. Dua, hatta yashhadu an la ilaha illallah itu maksudnya apa? Dalam peperangan pun kalau dia mengatakan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Pernah ada sahabat itu bukan Jurhad, dia mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada tadi orang itu bunglon dia. Mau dibunuh menyebutkan la ilaha illallah. Loh, kenapa kamu bunuh? Wah, pasti dia pura-pura ya Rasulullah. Enggak. Mana kamu tahu hatinya dia benar atau enggaknya? Hanya disuruh bayar ibaratkan kamu bersalah gitu. Pokoknya kalau siapapun kalau menyebut la ilaha illallah jangan kamu bunuh. Walaupun di peperangan. Tapi bagaimana kalau dia nipu ya Rasulullah? Tidak ada yang tahu. Apakah dia itu asli mengatakan itu atau hanya mau ngeles? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi apa? Orang-orang kayak si Budin kemarin itu mengambil ayat-ayat seperti ini seakan-akan kita itu kejam ke orang kafir gitu. Yang diambil ayat-ayatnya seperti ini. Ini bahaya gitu loh. Kita umat Islam enggak, kita punya ulama yang menjelaskan per ayat atau hadis itu per hadis gitu ya. Oke, lanjut. Ustadz ya. Ya, saya tambahin saja sedikit ya. Jadi kalau untuk Pak Yesus ini sebetulnya bisa disebut ya seorang pertapa kalau nggak dukun, kan begitu. Ya itu dicoba diseskin lagi
Pak Matius pasal 15 nomor 29. Coba. Ya. Pasal 15 nomor 29 dan 30. Nah, apa di situ bunyinya? Nah, coba yang nomor 30. Nah, jadi membuka pengobatan alternatif. Coba. Ya jelas beda. Makanya tidak terlatih. Nomor 30, Mas. 15 nomor 30. Duduk di situ, ya kan? Itu bertapat itu kayak nah, oke 30. Nah, terus kemudian orang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu ya jadi mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Ya, jadi itu apa? Kalau orang sekarang itu disebut orang pinter yang duduk di apa bukit-bukit, terus di apa namanya itu daerah-daerah yang terpencil kan gitu kan ya, buka apa namanya itu pengobatan alternatif kan gitu. Ya bisa disebut kayak perdukunan kan begitu. Nah sekarang apa masalahnya? Ini masalahnya. Pak Yesus itu tidak memberikan tarbiyah dalam jihad, nah, gitu ya, membela agama Allah, dinullah. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini adalah pribadi-pribadi yang tidak tergambar sebagai pejuang. Padahal sebetulnya kalau Yesus ini disasarkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, beliau ini seorang nabi, kalau berjuang, jihad gitu. Tapi narasi yang ada di Biblos ini, Yesus ini itu bukan seperti itu. Jadi seorang yang lemah sekali dan penuh dengan angan-angan. Oh dia raja, tapi enggak raja di sini. Raja di entah di mana kan gitu, entah baranta. Jadi seperti itu. Makanya ketika diserang oleh beberapa pasukan dari Roma, kocar-kacir itu murid-muridnya. Beda dengan Rasulullah SAW. Loyalitas para sahabat, luar biasa. Bagaimana tarbiyah para sahabat Rasulullah itu kepada sahabatnya. Coba kisah dari perang Hunain. Nah ini sedikit cerita tentang perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang gabungan antara Muhajirin dan Ansor plus para mu'alaf. Itu perang Hunain. Di situ tarbiyahnya Rasulullah SAW itu kepada para sahabatnya. Ketika terdesak pada kondisi tertentu, para Muhajirin, para Ansor ini membela habis-habisan Rasulullah. Dan akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu. Jadi ketika 10.000 lebih, ya kan, itu pada bangga itu, yang para mu'alaf itu, wah kita pasti menang ini, gitu. Karena baru mu'alaf, sekitar 2.000-an. Nah itu akhirnya yang para mu'alaf itu sumbar, mereka nanti kita akan pasti menang ini, gitu. Tarbiyahnya Rasulullah jangan seperti itu. Kemenangan itu miliknya Allah, gitu. Wah, akhirnya benar pada waktu di situ diobrak-abrik sama pasukan kafir. Terdesak, walaupun terdesak Allah memberikan pertolongannya. Dengan cara apa? Menguatkan keimanan kepada para sahabat-sahabat beliau, yaitu para dari Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini yang menariknya begini. Ketika perang ini selesai, maka harta rampasan ini yang paling banyak menerima itu adalah
orang-orang yang baru mu'alaf. Contoh misal onta gitu ya. Yang para mu'alaf ini dapat 100 onta, yang Ansor Muhajirin ini dapatnya 4. Sampai ada di antara kaum Ansor ini mengatakan Rasulullah sudah bertemu dengan sanak kadangnya. Jadi maksudnya itu berprotes gitu, tapi cara bahasanya tuh santun. Rasulullah telah bertemu dengan para sanak saudaranya, kerabatnya gitu. Rasulullah terus dilaporin, ya Rasul, kaum Ansor bicara ini dan itu. Benarkah demikian? Benar. Kalau mau protes, protes saja. Besok suruh kumpul para sahabat Ansor ini. Benarkah kalian mengatakan seperti ini? Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menyampaikannya? Sampaikan saja, pasti akan saya benarkan. Itu saja masih tawaduk kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah memberi poin. Mereka para mu'alaf mendapatkan 100 onta. Kalian merasa dapat 4, seperti tidak adil. Sekarang saya kasih tahu. Mereka itu membawa onta, kalian membawa saya. Mana yang lebih mulia? Nangis semuanya. Terharu dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini tarbiyahnya Rasulullah. Itulah makanya Rasulullah itu menjadi pribadi personal kebanggaannya umat Islam. Yang kita banggakan ini apa sih? Ya Al-Quran dan Rasulullah SAW. Begitu hebat kepribadiannya, mentarbiyah para sahabat gitu. Akhirnya para sahabat itu ridho kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kami nggak peduli dengan onta ghanimah yang kami inginkan bersama Rasulullah. Kami bawa Rasulullah ke Madinah. Yang mu'alaf itu membawa ontanya ke Mekah. Gitu. Walaupun dapat banyak, silakan. Kami berperang bukan karena ghanimah, kami berperang karena Allah dan Rasulullah. Oh, seperti itu. Itu tarbiyah namanya, pendidikan Rasulullah SAW. Apa ini terjadi di pimpinannya otentik? Tidak. Yang terjadi itu tadi, yang betul disampaikan Ustadz Subi, cerai berai, lari pontang panting ke sana kemari. Itu artinya apa? Gagal itu, pimpinan yang gagal itu. Jadi tidak bisa mentarbiyah orang yang paling terdekat itu kan muridnya, itu terdekat itu. Rasulullah berhasil loyal. Beda dengan nabi-nabi, misal sebelumnya sebelumnya Yesus gitu ya, Nabi Musa gitu. Gimana kaumnya itu ketika suruh Nabi Musa alaihissalam mengajak para kaumnya untuk berjihad? Jawabnya apa? Kan menyakitkan. Ya kamu sajalah Musa yang berjihad sama Harun plus sama Tuhanmu, nanti kalau udah menang nanti sampaikan ke saya. Itu kan kurang ajar gitu. Beda dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi sahabatnya, ketetapan imannya, kemapanan imannya di sanubari itu luar biasa. Nah itu moga-moga kita juga sama seperti itu. Jadi Amin. yang ada di sini itu moga-moga jadi pembela Rasulullah SAW. Amin. Akhir dan batin, sehingga kita besok bertemu dengan Rasulullah. Amin. Itu jadi pribadi Rasulullah ini moga-moga didengerin ya sama para kafir ya. Rasulullah itu kalau datang ke masjid atau baru datang, itu para sahabat, orang yang kenal atau tidak kenal, itu pasti mencium bau wangi. Rasulullah itu badannya wangi beliau itu sangat wangi. Para sahabat, mau baik itu sahabatnya atau musuhnya, itu kalau melihat Rasulullah itu gak langsung ke wajahnya, gak kuat ta'dim Rasulullah itu kepada Rasulullah. Ta'dim itu apa? Wibawanya yang luar biasa, melebihi para raja-raja. Kalau itu ta'dim Rasulullah itu, tampan Rasulullah itu, dan wibawanya besar, gak bisa diukur. Yang kedua, yang selanjutnya ya, di gelap hari Rasulullah itu bisa nerangi dari tubuhnya sendiri.
Sayyidina Aisyah itu pernah cari jarum ketika kondisi itu padam lampu, nggak ada penerangan. Rasulullah datang, ya Aisyah kamu cari apa? Oh ini udah ketemu ya Rasul, saya cari jarum ini. Gitu. Karena apa? Terang akhirnya di seluruh ruangan itu. Itu pribadinya Rasulullah. Luar biasa. Beda dengan Pak Yesus ini digambarkan di dalam Biblia ya, dalam Biblia jadi guru gagal, kepala rumah tangga gagal, di masyarakat jadi camat di Yerusalem gagal semua. Akhirnya pengikutnya gagal paham, pemahamannya gagal, nerjemahkan salah. Akhirnya jadi benar salah targum, salah terjemah. Ruwet akhirnya, nggak karu-karuan. Beda dengan umat Islam. Begitu kuatnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, itu cinta. Itu cinta itu menguat, mengakar. Moga-moga kita tetap menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita bersyukur atas nikmat ini. Kita nggak usah minta, nggak usah apa-apa. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir sebagai umatnya Rasulullah SAW. Itu. Jadi kalau kita itu mendengarkan nama Rasulullah SAW itu tertegun hati kita itu, getar hati kita. Getar kenapa? Getar karena cinta. Itu kalau mereka disebut Yesus itu langsung mencaci maki. Caci maki pada siapa saja nggak cocok sama mereka. Itu. Jadi benar apa yang disampaikan Ustadz Sugi tadi itu. Pontang-panting lari ke sana kemari, bukannya membela gurunya karena digerebek sama Satpam Hansip, Satpam Roma. Digerebek itu belum pasukan khusus loh itu. Romanya itu hanya bukan tentara reguler lah, itu tentara yang paling penjaga perbatasan. Hansip Romawi, Ustadz. Hansip itu kan satpam gitu. Ya, jadi nggak dibanggakan. Makanya biblos mereka itu bisa dibaca di WC pun bisa. Karena nggak bisa dibanggakan. Nah ini mumpung 17 Agustus saat ini saya sampaikan itu kalau mereka mau tahu betapa pahamnya mereka tentang wajahnya Yesus, ya adakan lomba 17 Agustus itu lomba bongkar pasang patung Yesus. Itu kan begitu. Luar biasa. Itu ya, itu dari saya ya. Oke, saya ini di sini ya. Hanya ngompor-ngomporin aja saya. Udah ngomporin. Boleh ya, lanjut. Oke, terima kasih Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wanfilah yang rahmat Allah. Tadi kan pembicaraan tentang memaksa, menyebarkan agama dengan memaksa. Tapi kita harus tutup mata atau buka mata? Buka mata, buka hati, jauhkan doktrin Kristen. Ya, coba penjajahan ini, ayo, dengan 3G-nya di mana? Perang salib yang terjadi di Yerusalem, Palestina, di mana? Bagaimana kejadian? Jadi yang menyebarkan agama dengan paksaan Islam Kristen. Ya, selanjutnya, bagaimana kalau Islam dengan paksaan? Spanyol dulu kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh Islam. Kristen masih ada di sana.